Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Lucy Lucianda, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Sukabumi. Di video kali ini, saya akan menunjukkan video aksi nyata dalam memberikan diseminasi tentang budaya positif di sekolah maupun di kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kegiatan hari ini, saya memerlukan suatu kegiatan di mana kegiatannya diseminasi budaya positif di SMP Negeri 3 Cidadap 1 Atap. Ini merupakan salah satu untuk memenuhi tugas saya di LMS, yaitu tugas aksi nyata 1.4. Jadi saya sudah melaksanakan aksi nyata 1.1, 1.2, 1.3 dan 1.4. Ini aksi nyata pertama yang berhubungan dengan Bapak Ibu guru sekalian. Jadi selain tugas sendiri, saya juga harus mengikutsertakan Bapak Ibu guru dalam kegiatan aksi nyata ini. Silakan Ibu Ilmu. Ya, salam guru penggerak ya, semuanya sudah hafal. Saya Lucianda ya, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Sukabumi ya, Jawa Barat. Kita relax dulu. Setelah tadi diberikan pantun, kita relax dulu ya. Silakan Bapak Ibu berdiri dulu. Nah, sebelum kita mempelajari hal ini lebih dalam, kita lihat dulu kesepakatan yang harus kita ambil pada forum diseminasi ini. Saya memberikan beberapa pemantik di mana kesepakatan kita dalam kegiatan hari ini: satu, menghargai siapapun; kedua, menjadi pendengar yang baik. Kira-kira ada yang bisa menambahkan kesepakatan kita untuk kegiatan hari ini? Satu, menghargai siapapun ketika dia memberikan pendapat misalnya. Kemudian menjadi pendengar yang baik. Apalagi coba, ada nggak masukannya Bapak Ibu? Rajin memberikan senyum. Oh, betul sekali. Rajin memberikan senyum, iya. Biar hangat ya Bu ya, jadi suasananya romantis. Betul, bisa. Terus ada lagi? Merespon hal positif. Ya betul, merespon hal positif. Dengan cara apa misalnya Bapak? Ya. Bisa dengan senyuman, bisa dengan memberikan jawaban. Ya, Saling menegur. ya misalnya saya nanya Ibu Ida, paham? Gak lucunya, misalnya Ibu misalnya aja. Salah satu responnya tadi, ya paham, tahu, misalnya belum gitu. Oke. Ada lagi? Kira-kira ada lagi? Saling menegur. Saling menegur ketika apa? Menegur. Kan pagi-pagi selamat pagi. Oh, misalnya, oh iya, bisa apa? Atau misalnya ada yang ketiduran, ya, atau tadi misalnya masuk pagi ya, orang lain tersenyum, masuk pagi masuk ibu dia tersenyum, gitu misalnya. Atau misalnya tadi ada yang kurang tidur malamnya terus ketiduran gitu, bisa ditegur ya. Tidak apa-apa ya, selama tegurannya halus ya. Baik, saya rasa sudah cukup ya untuk kesepakatan forum diseminasi tadi. Silakan dilanjutkan. Nah, Bapak Ibu, seorang guru yang baik itu harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah maupun di kelas ya. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti bisa dilihat
Satu, disiplin positif. Dua, motivasi perilaku manusia. Tiga, keyakinan sekolah atau kelas. Empat, kebutuhan dasar manusia. Lima, posisi kontrol restitusi. Dan yang keenam, segitiga restitusi. Baik, kita bahas yang pertama dulu, yaitu disiplin positif. Nah, disiplin positif kira-kira ada yang sudah mendengar disiplin positif itu apa sih? Kata disiplinnya sering mendengar? Apa sih disiplin itu, Pak Dodi? Boleh nggak sering ini pendapat ya Pak Dodi disiplin? Sering kata mendengar kata disiplin, apa yang disiplin itu? Mengikuti aturan. Mengikuti aturan, bagus. Kalau positifnya? Positifnya baiklah, tidak menunggu orang Aturan. mengikuti aturan. Oh iya, betul sekali. Tangan dong untuk Ida, Ida cukup aktif ya. Nah di sini Bapak Ibu, disiplin positif itu merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah di sini ada salah satu Bapak Ibu kenal ya siapa? Ya, ada Revi Maulana dan Rifki ya. Anak-anak kita sedang mempelajari apa itu ya, pelajaran IPA ya, saya ilmu pengetahuan alam. Baik. Nah, yang jadi pertanyaan, Bapak Ibu tahu nggak nilai-nilai kebajikan itu kira-kira apa saja? Nilai-nilai kebajikan itu yang seperti apa? Kan katanya di sini menumbuhkan disiplin positif itu harus berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Menghargai pendapat. Ya, salah satunya betul menghargai pendapat. Ada lagi nilai-nilai kebajikan itu banyak sekali ya. Segala sesuatu yang bernilai positif itu nilai kebajikan. Silakan. Nah, disiplin positif ini lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan, misalnya datang ke sekolah tepat waktu, mengerjakan tugas dari guru gitu, atau misalnya kalau anak meminta istirahat itu misalnya kan suka ada ketika kita keasikan mengajar, jam istirahat sudah tiba tapi kita lupa, terus ada anak yang minta istirahat, kira-kira itu masuknya disiplin atau tidak? Menurut Bapak Ibu, Bu, udah habis waktunya istirahat, disiplin bukan? Disiplin, betul. Dan kita harus memberikan hak anak ya. Jadi kalau misalnya terjadi di kelas yang ketika kita sedang asik membicarakan mata pelajaran tersebut, ada anak yang mengingatkan kita jangan marah karena memang itu salah satu disiplin tepat waktu mereka untuk belajar. Silakan Bu. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian, ataupun hukuman. Nah di sini bisa digarisbawahi motivasi internal. Internal itu adalah dari dalam, bukan akibat paksaan, ujian, ataupun hukuman. Jadi misalnya saya datang tepat waktu ke sekolah, itu harus dari dalam kesadaran diri sendiri. Bukan karena ingin dipuji, apa yang dipuji bukan dasar datang panggilannya. Atau misalnya siun, kalau habis terlambat, kalau saya terlambat ke sekolah nanti dapat hukuman dari bapak kepala. Itu berarti itu disiplin, tapi bukan motivasi dari dalam, bukan motivasi internal, itu eksternal dari luar, karena pengaruh luar. Kalau dari internal itu karena saya merasa bertanggung jawab, karena memang guru itu harus disiplin, misalnya datang lebih awal itu berarti internal. Silakan Bu ya. Nah, nilai-nilai kebajikan
kebajikan, nilai kebaikan. Tapi kita rangkum agar lebih sederhana. Nah, kita lanjut ke motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia. Kira-kira ada yang sudah tahu maksud dari motivasi perilaku manusia ini yang seperti apa? Motivasi apa? Kira-kira Memberikan semangat. memberikan semangat, betul. Perilaku manusia. Manusia punya perilaku, ya? punya betul ya. Baik, silakan jelaskan dulu. Nah, Bapak Ibu, motivasi perilaku manusia itu disebutkan ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Saya datang ke sekolah tepat waktu karena takut dihukum sama Pak dosen. Tuh ya. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Saya datang ke sekolah tepat waktu agar dipuji oleh Pak dosen sebagai kepala sekolah. Tuh. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Karena saya datang ke sekolah tepat waktu, merasa bertanggung jawab, dan guru itu harus seperti itu. Itu mungkin ya untuk yang ketiga ini. Jadi tidak ada unsur dari luarnya karena takut dihukum, karena dapat pujian, bukan karena itu. Kalau yang ini salah tidak? Yang ke satu, yang kedua menurut Bapak Ibu? Salah nggak kalau kita punya alasan seperti itu? Tidak juga sih. Betul, tidak juga. Boleh karena Daripada kesium-sium aja. nah, betul. Sebetulnya boleh yang nomor 1, yang nomor 2 boleh. Mungkin yang tingkat ketiga ini udah levelnya udah level dewasa gitu ya. Karena manusia itu berproses, bukan masalah umur ya Bapak Ibu, bukan masalah umur. Kita juga bisa merefleksi kira-kira kita sudah di tahap mana, apakah di tahap yang pertama, kedua, atau yang ketiga. Tidak apa-apa, pendewasaan itu berbeda-beda. Silakan. Nah, selanjutnya ada keyakinan sekolah atau kelas. Jadi, keyakinan sekolah atau kelas ini adalah sebuah aturan secara universal di mana misalnya keyakinan kelas dibuatnya bukan oleh guru, tetapi oleh murid itu sendiri dan dibimbing oleh kita. Apa bedanya dengan aturan? Aturan itu lebih ke jangan membuang sampah sembarangan. Kalau keyakinan kelas itu mari jaga kebersihan. Jadi kata-katanya itu positif. Tidak memerintah, lebih halus, dan juga katanya positif. Tidak menggunakan kata jangan biasanya. Dan keyakinan kelas itu anak. Jadi kalau aturan itu datangnya dari anak. Nanti kemudian kita pilih-pilih mana yang akan kita ambil. Seperti itu. Kayak gitu. Nah, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dengan murid. Jadi jelas yang memberikan masukan untuk keyakinan kelasnya atau untuk aturannya itu murid. Tapi di sini kita mewujudkan terbentuknya, jadi membimbing mana nih yang akan kita jadikan sebagai keyakinan kelas. Emang apa lagi bedanya dengan aturan? Jadi kalau keyakinan kelas itu kan datangnya dari mereka, dari anak. Jadi mereka yakin, bukan karena buatan guru sih, berarti saya harus menurut aturan guru sih. Kita harapannya tidak seperti itu. Keyakinan kelas itu kan ada dirinya di dalamnya, dan dia yang membuatnya. Tujuannya adalah mereka sadar sendiri. Tuh. Selanjutnya. Nah, keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Universal itu artinya dibuat bersama-sama dan disepakati secara bersama-sama juga, bukan satu pihak oleh saya misalnya atau oleh ketua kelas misalnya juga ya. Yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Untuk kita ketika pertama kali masuk kelas 7A, 7B, 8A, 8B sudah, tapi tidak harusnya dibuat dari stiker Pak, yang kayak kemarin ditempel-tempel sama kemudian disepakati dibuat kayak gambar kabel yang di print itu
Harusnya seperti itu. Tapi saya tidak sampai seperti itu. Saya cuma menuliskan di buku catatan IPA paling depan, dan setiap masuk harus diingatkan untuk aturan-aturan itu. Untuk keyakinan itu, maaf, agar anak bisa lebih diingatkan lagi gitu. Lanjutnya Bu. Nah, ini contoh keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan kelas, setiap anggota kelas perlu apa yang nggak kebaca Bu? Oh, perlu belajar, senang, melakukan tugas, kemudian saling menghargai, kemudian merasa aman. Bapak Ibu menemukan kata jangan atau tidak boleh tidak di keyakinan kelas tersebut? Tidak ya, jadi semua kalimatnya positif. Bapak Ibu menemukan kata jangan atau tidak boleh tidak di keyakinan kelas tersebut? Tidak ya, jadi semua kalimatnya positif. Kira-kira ada yang mau memberikan pendapat tidak? Kenapa sih keyakinan kelas ini sekarang yang dipakai bukan aturan? Kenapa kira-kira? Ya, agar tercipta dalam kelas itu adalah suasana yang menyenangkan, gitu pesan. Ya Bukan betul. paksaan. Ya betul, menyenangkan, kemudian jauh dari kata paksaan ya Bapak. Jadi lebih ramah lah ya, kata-katanya lebih ramah. Beda ya ketika kita misalnya disuruh-suruh ya dengan melakukan dengan kesadaran kita sendiri ya. Dari tata bahasanya juga menurut saya memang saya lebih suka dengan keyakinan kelas daripada aturan kelas. Saya pernah waktu kuliah di toilet mahasiswa ada tempelan gitu. Kata-katanya terima kasih sudah mengisi air kembali. Atau misalnya di depan masjid, terima kasih sudah membuka alas kaki. Beda tidak dengan ketika kita membaca? Harap dibuka alas kaki, karena itu tanda seru gitu kan ya. Terus misalnya silakan isi kembali atau tolong isi kembali air yang sudah digunakan. Beda tidak Bapak Ibu cara bacanya? Beda. Apalagi perempuan, baca WA itu sepuluh akut. Kayak gitulah sifatnya ya. Jadi kalau kalimatnya positif, kita tidak merasa diperintah seperti itu. Baik, silakan Ibu. Oke, takutnya jenuh ya, kita ice breaking dulu. Jadi mendapatkan sesuatu itu perlu ada perjuangan. Betul sekali. Cepat sekali begitu. Yaudah ya, kalau sudah dewasa gitu ya Bu ya. Ada yang gratis gitu loh. Sudah memaknai hidup bahwa di dunia ini ketika kita menginginkan sesuatu maka kita harus berusaha karena tidak ada makan siang gratis. Ya, nggak tahu kalau Pak Prabowo udah bilang ada makan siang gratis atau tidak ya. Gitu. Nah, ya, jadi tadi ada anak burung, dia ketakutan karena mungkin dia dimanja oleh ibunya. Jadi ketika ibunya, ayo kesini kita cari makan, cari kerang, dia malah minta disuapin. Tapi lama-kelamaan dia juga ingin mencoba, maka dia turunlah ke bibir pantai. Tiba-tiba ada ombak besar.
Nah, untuk selanjutnya sudah fokus lagi ya Bapak Ibu. Ada kebutuhan dasar manusia. Kita akan sangat sepakat bahwa manusia itu punya kebutuhan, betul Pak Uya? Ya. Coba Pak Uya sebutkan hal apa yang paling Bapak butuhkan sebagai manusia. Kasih sayang. Kasih sayang, betul. Apa kasih sayang? Kalau menurut saya, kok itu bohong Pak Ustaz. Apa yang menurut Bapak yang Pak Uya butuhkan sebagai manusia? Uang Bu. Semuanya uang Bu. Duit ya. Betul karena ya itu tadi, karena Ibu Ida juga di dunia ini tidak ada yang gratis, pasti jelas kita butuh uang. Terus tadi kata Bu Ida juga butuh cinta. Terus kata Pak Uya, tapi ya kasih sayang. Terus selain uang, kita juga memang butuh kasih sayang. Catat. Iya, catat. Karena catat ada uang tapi gak ada kasih sayang. Bukan ada, bukan serakah ya Pak. Uang dan kasih sayang itu hal yang berbeda. Uang bentuknya fisik, kasih sayangnya psikis gitu ya. Ada uang abang sayang. Nah, itu suka nyambung aja kalau dia ada uang abang sayang, ada uang abang. Terus apa lagi selain uang, cinta, kasih sayang, butuh apa lagi? Kesehatan. Betul, untuk kesehatan tuh sangat sesuai dengan kondisi Bapak ya. Terus dunia butuh apa dunia? Butuh apa dunia? Butuh kasih sayang. Sebagai manusia, tadi uang udah, cinta, kasih sayang, kesehatan, butuh apa? Butuh suami pulang. Butuh suami pulang, betul, bisa. Apa lagi kira-kira? Biasanya ini di kalangan ibu-ibu ya, suka nih. Itu satu foto problemnya pasang aku dengan satu suara. Itu apa itu? Ya. Perhatian. Perhatian bisa. Terus apa lagi? Kepekaan. Butuh kepekaan, butuh depresi, butuh Kemudian ibu mah jadi kecuhan. Memutarkan isi hati lah. iya, tahu nggak butuh depresi hati ya sampai merah begitu. Nah itu terus butuh apa? Butuh pengakuan. Wilis ingin fotonya dipasang di SWK Haris karena butuh pengakuan ini istri saya loh gitu ya. Kayak gitu. Wajar tidak Bapak Ibu? Wajar ya. Itu memang kebutuhan manusia. Silakan Ibu dilanjut. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi ini simpelnya Bapak Ibu, ketika anak melakukan hal-hal yang kurang baik, yang kita cap nakal, yang kita cap itu masalah, ternyata mereka itu sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasar mereka. Di sini saya menyajikan studi kasus, silakan Ibu. Kita lihat ya. Oh belum. Nah, kebutuhan dasar manusia itu yang jawaban tadi itu bisa dirangkumkan ya. Ada bertahan hidup, makan, uang, ya bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, Cinta itu. penguasaan. Bapak ampun itu milik saya. Nah, itu penguasaan ya. Serahkan penghasilannya, penguasaan ya seorang istri. Kemudian kebebasan. Pak Uya mau jalan-jalan dulu misalnya ya, ingin apa melepaskan penat, nggak kerja di sekolah misalnya, apa aja Beli belanja. Nah, ya, itu membebaskan ya. Kemudian kesenangan misalnya Pak Dodi hobi mancing. Nah, itu karena memenuhi kesenangan diri dari Pak Dodi. Yang bertahan hidup. Nah, bertahan hidup, senang dapat mancingnya dan bisa bertahan hidup harus mematikan. Ya. Sudah kesenangan. Ya. Saya telah Ya, nah, ya di sini ada studi kasus Bapak Ibu, mari kita simak sama-sama. Ibu Julaiha, guru wali kelas 9, sedang bingung menghadapi ulang salah satu murid di kelasnya, Tommy. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi
kira-kira. Kenapa? Kebutuhan sedang memenuhi kebutuhan dasar apa? Tommy itu menurut Bukis. Tidak membawa bekal sendiri. Tidak membawa bekal seperti dengan Bapak. Selain itu ada lagi nggak kira-kira alasan Tommy minta paksa sama orang lain? Selain dia kurang kasih sayang diri, dia ingin kurang perhatian. Ada lagi nggak kira-kira? Ingin menguasai, betul. Ingin dianggap paling jago di kelasnya gitu ya, dengan cara ketika teman menyerahkan otomatis menyerahkan kekuasaan gitu ya. Baik, silakan Bu dilanjut. Nah, kita lihat jawaban-jawaban dari Bapak Ibu tidak ada yang salah, semuanya betul. Tapi kita lihat masuk ke kebutuhan dasar manusia yang mana jawaban Bapak Ibu tadi ya. Nah, alasan Tommy satu, karena dia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Tommy adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Ini satu alasan kenapa Tommy bisa melakukan hal itu, bisa karena alasan yang ini. Oke. Yang kedua, karena dia merasa senang ketika temannya memperhatikan dia. Tadi kurang perhatian ya. Masuk juga jawabannya betul. Temannya melaporkan tindakannya itu kepada gurunya dan memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya jadi memperhatikan anak tersebut. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Tommy adalah kebutuhan akan kasih sayang dan merasa diterima. Yang ketiga, karena temannya menjadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Yang tadi kayak jago ya, dia terlihat jago gitu ya, berkuasa. Maka sebetulnya Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Silakan selanjutnya. Alasan yang keempat, karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya, mie goreng, aja samu, ya, bosan dia. Sedangkan temannya ada sosis goreng, sosis bakar, mungkin daging sapi, ikan laut misalnya ya. Nah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama, oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Karena dia bosan dengan bekalnya, maka dia ingin bebas mencoba berbagai macam makanan yang dibawa oleh temannya. Tapi caranya kurang baik. Nah, alasan yang kelima, karena ia melakukannya iseng aja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal. Ada loh anaknya seperti ini. Resep banget dari orang lain kesel gitu. Karena dia memakannya dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu. Maka berarti Tommy sedang berusaha akan memenuhi kebutuhan kesenangannya. Ada nggak di sini yang senang dengan melihat orang menderita? Mungkin kalau ada berarti Bapak Ibu sedang ini memenuhi kebutuhan kesenangan, gitu ya. Lanjut. Posisi kontrol restitusi. Ini kata-kata yang baru menurut Bapak Ibu atau sudah sering mendengar? Baru ya. Jadi posisi kontrol restitusi itu di mana kita sebagai guru punya beberapa posisi kontrol. Kita lihat sambil refleksi diri, kita posisi kontrol yang mana terhadap murid atau anak kita di rumah. Oke, kita cek ya. Ada 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Dan yang terakhir, guru sebagai manajer. Coba Pak Sopandi, menurut Bapak, guru sebagai penghukum itu seperti apa, Pak? Guru sebagai penghukum. Tapi Bu, itu mau ada di sisi soal semua. Wah, berarti Bapak udah hatam. Kita nanti. Yang poin nomor 5 itu ada di Bapak. Tapi kalau 1 sampai 4 itu menjurus ke sisi soal. Berarti hatam ya, kira-kira Bapak bisa kasih contoh nggak guru sebagai penghukum?
Gimana misalnya? Saya juga minta jawaban Pak Supandi. Pak Supandi aja. Oke, kita kasih kesempatan Pak Supandi dulu. Mungkin menurut saya penghukum itu memberi petunjuk bahwa inilah yang benar dan kamu melanggar aturan ini. Inilah yang baik dan kamu tidak melakukan pelanggaran. Bukan berarti guru itu menghukum, memberikan punishment seenak kehendaknya gitu. Tapi kita lebih menunjukkan kepada anak bagaimana mana yang harus dilakukan, mana yang melanggar aturan. Lebih memberikan pemahaman kepada siswa. Ketika dia melakukan sebuah pelanggaran, maka dia akan berhadapan dengan konsekuensi apa yang telah dia lakukan. Menurut saya lebih ke sana. Oke, terima kasih Bapak atas pendapatnya, betul sekali ya. Nah, yang tadi Bapak jelaskan itu guru kalau menurut saya udah masuk ke manajer, di mana kita memberikan pembahasan kepada anak apakah perilakunya itu sudah baik atau belum. Kalau belum berarti bagaimana baiknya. Kalau Anda sudah melakukan kesalahan berarti apa konsekuensinya gitu ya. Nah, Bapak Ibu, guru penghukum di sini ini bisa dikatakan apa ya, macam-macam guru di sekolah kita sebetulnya, atau bisa juga tahapan-tahapan. Di mana tahapan yang pertama ini yang sering dilakukan oleh guru-guru baru, saya pun mengalami egonya masih tinggi. Kamu tidak mengerjakan tugas, lari lapangan, tidak mau tahu, pokoknya kamu tidak mengerjakan tugas, silahkan lari ke lapangan atau push up. Ya, kita kadang tidak bertanya kepada anak, kenapa kamu tidak mengerjakan tugas, kenapa kamu kesiangan. Nah, kalau guru sebagai pembuat merasa bersalah, itu biasanya kata-kata seperti kan, kamu nggak ngerjakan tugas nih, kamu harusnya kak ibu capek, kamu deh. Ada tidak? Siapa yang kayak gitu? Bahkan ibu besar ada pasti ya. Ya, kamu kan kak ibu tadi ke sekolah kan? Ya, saya juga mengalami. Soalnya katanya yang mama si kamunya kak ibu atau kamunya ke orang tua kamu. Ke sekolah udah ngasih uang jajan, kamunya bener di sekolah. Itu jadi anaknya merasa bersalah, guru itu beneran. Satu ya, itu. Kalau guru sebagai teman, nah kamunya pasti tahu lah, bro. Kenapa itu dari kerja kamu? Oh ketiduran, menauran. Dia tuh seperti teman ya, santai ya. Anak juga enak. Tapi ada nggak kira-kira kurangnya apa kalau guru sebagai teman? Tapi dia anak yang enak, mereka lebih suka seperti itu. Tapi ada nggak kira-kira Bapak Ibu? Apa? Jadi anak tidak melunjak. Tidak punya respect ke guru. Nah, betul, melunjak kurang respeknya. Karena mereka memposisikan kita sebagai teman juga. Ya teman, wajar dong saya bilang juga ke Pak Pia misalnya, halo bro, atau lihat umurnya, halo bro. Itu lagi. Iya, gitu. Kadang kita kan masih ada, karena kita udah dewasa ya bu, tetap ada batasan ke anak, tapi anak kadang kala lewat batas itu. Karena beda usia, beda batasan juga. Mungkin seperti anak boleh seperti itu, gitu kan? Kayak gitu. Nah kemudian guru sebagai pemantau. Tuh kan, kamu melakukan kesalahan lagi. Minggu lalu ini nih, di catatan ibu kamu belum hafalan surat pendek ini. Sekarang kamu udah hafal lagi. Kayak gitu. Itu guru pemantau ya. Jadi ditulis kesalahan anak itu. Yang sudah lalu apa? Bagus, jangan mengingatkan ya. Ini tidak ada yang jelek sebetulnya, tidak ada, cuma ketika kita sudah melakukan pendewasaan kita, nanti puncaknya ini guru sebagai manajer. Mungkin Bapak Ibu yang sudah pernah kerja di luar sekolah, ada kan ya bagian manajer ya. Ada bisa membedakan nggak gimana sikapnya seorang manajer dengan seorang penghukum merasa bersalah teman atau pemantau? Lebih apa positifnya? Bijaksana. Betul, lebih bijaksana. Jadi ketika ada rekan kerja atau misalnya anak didik kita yang melakukan kesalahan, kita menyikapinya bijaksana, yaitu dengan cara restitusi tadi. Kita lihat ya, silakan ibu.
dalam posisi kontrol yang sudah dijelaskan tadi. Di sini ada contoh kata-katanya. Kalau guru pemukul misalnya menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, itu guru pemukul. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Itu ya, itu kata pemukul. Ya, membuat rasa bersalah. Ceramah itu kita, gue kecewa mau. Ya, artinya maksudnya saya tidak membicarakan orang lain, saya suka seperti itu. Ya. Nah kalau sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, ibu kan pernah bantu kamu apa gitu ya? Biasalah negosiasi gitu ya sama anak seperti itu teman. Kemudian kalau yang pemantau nanya apa peraturannya, kamu ingat nggak? Kemudian nih, misalnya menyesuaikan diri bila diawasi murid meletakkan guru peraturan dan hukuman di dunia berkualitas. Kemudian berapa banyak bintang yang harus saya sekolah. Jadi ini kalau anak SD ya, kalau melakukan kebaikan suka dikasih bintang. Nah kalau yang manajer, kita lihat contoh kalimatnya. Apa yang kita yakini? Misalnya ada anak kesiangan. Harusnya itu tidak boleh dieksekusi di depan kelas teman-temannya, tapi nanti setelah pembelajaran disuruh ke kantor ditanya kenapa dia dipanggil ke kantor. Jadi segitiga restitusi itu ada 3 langkah. Yang pertama, distabilkan dulu keadaan anaknya. Jadi distabilkan itu gini, ketika dia melakukan kesalahan, dia kan fokus ke kesalahannya, kasih kata-kata iya tidak apa-apa kamu terlambat, namanya juga manusia. Nah, ibu mau tahu kamu terlambatnya gara-gara apa, gitu kan? Jadi apa ya? Tidak menyudutkan anak. Bahwa pasti kamu lihat bahwa kita sebagai manusia pasti kadang-kadang melakukan kesalahan itu. Kemudian validasi tindakan yang salahnya itu yang anaknya. Nah, yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Makanya keyakinan kelas itu harus dibuat agar ketika anak melanggar kita bisa berdiskusi, berbuat face to face, dan yang segitiga restitusi itu yang terakhir menanyakan keyakinan kelas boleh tidak terlambat sekolah. Kan pasti jawabnya tidak boleh. Nah lalu bagaimana agar kamu tidak terlambat ke depannya? Lanjut Bu. Posisi kontrol restitusi. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Saya yakin tidak bisa seorang guru langsung bisa jadi seorang manajer. Tentu harus banyak pengalaman dan juga belajar ya Bapak. Ya, itu. Nah, posisi kontrol restitusi sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Ini ketika Jahra kesiangan, kemudian setelah belajar dipanggil, ditanya kenapa dia bisa kesiangan, gitu kan? Kemudian kita kasih semangat dia, tidak memojokkan dia karena wajar kita kesiangan, mungkin misalnya motornya mogok atau lokasi sekolah ke rumah dari rumah ke sekolah jauh gitu. Tapi kita kasih tahu bahwa terlambat itu tidak boleh. Meskipun kita punya alasan, tetap kita harus berusaha
Nah, kemudian validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Jadi di validasi itu dikasih tahu yang salahnya mana, yang benarnya mana. Sekaligus di sini kita mencari solusi untuk permasalahan tersebut. Jadi kita lebih responsif, lebih proaktif, bukan respon lagi, lebih proaktif membantu murid untuk mengatasi masalahnya. Nah, ini validasi tindakan yang salah. Misalnya kamu pasti punya alasan mengapa kamu telat datang ke sekolah, mengapa kamu tertidur saat pelajaran tertentu. Kemudian tanya apa yang penting bagi kamu. Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Misalnya apa ya? Posisinya kasih contoh ketika misalnya ada anak berantem. Dia diejek, misalnya ada anak diejek sama temannya, terus temannya yang mengejek itu tidak terima, kemudian terjadilah perkelahian. Otomatis kan dibawa ke kantor ya. Ketika ditanya kenapa kamu misalnya menunjuk si B, karena saya adalah B. Sebetulnya tidak salah ya, karena dia mempertahankan diri harga dirinya. Tapi alangkah lebih baik kalau bukan seperti itu, penyelesaiannya boleh bertahankan diri harga diri kita, tapi kita cari jalan yang lain. Misalnya jangan memukul, ya, berbicara baik-baik atau boleh dilakukan guru seperti itu. Tapi untuk mempertahankan harga diri itu tidak salah. Setiap orang butuh mempertahankan harga diri. Menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Seperti tadi, kita sudah membuat keyakinan di kelas. Boleh tidak kita tidur di dalam kelas saat pembelajaran? Oh enggak, nah, kan jadi anak sadar sendiri. Nah, menanyakan keyakinan kelas seperti apa nilai yang kita percaya di sekolah kita, nilai apa yang telah kita sepakati, kita mereview lagi nilai-nilai yang sudah disepakati. Ideal itu seperti apa sih? Misalnya sebetulnya di kelas kita situasi yang menyenangkan itu seperti apa sih? Boleh kan kita tidur saat pembelajaran tertentu ketika kita bosan, misalnya ditanya lagi kepada anak. Kemudian apa yang kamu rasakan? Kemudian kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti misalnya gini, kalau misalnya kamu tidur di dalam kelas, ke depannya kamu mau seperti apa? Kalau kamu tidur berarti kan tidak memperhatikan. Orang lain bisa kalau memperhatikan, kamu nggak bakal bisa, kamu tertidur. Nanti saat pulangan kamu bisa mengerjakan atau tidak. Jadi kasih tahu akibatnya ke depannya. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Nah, budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep yang tadi ya. Disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah atau kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi tadi, di mana yang diyakini yang paling bagus itu guru sebagai manajer. Kemudian kita menerapkan segitiga restitusi ketika ada permasalahan dengan murid ataupun misalnya bapak kepala ada masalah dengan rekan guru. Alhamdulillah tadi slide terakhir dari pembahasan diskriminasi budaya positif. Untuk kekurangan mungkin yang datang ketika saya menjelaskan atau ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, saya mohon maaf. Terima kasih juga atas respon positif dari Bapak Ibu. Mudah-mudahan diskriminasi budaya positif ini kedepannya bisa diaplikasikan di sekolah kita. Kita mulai dari hal-hal kecil saja dulu, misalnya di kelas pada saat pembelajaran sesuai dengan mata pelajaran yang
Bu Ira pernah kan ya membuat ya di kelas 9 waktu itu ya hasilnya pendek. Mungkin bisa nanti lebih ini lagi Bu, apa ya, aturannya itu yang datang dari anak ya. Waktu itu kita sebagai guru masih lebih aktifnya ya, anaknya masih menerima, kita ciptakan suasana enak yang lebih aktif. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Kayaknya cukup ya. Bapak Ibu. Tapi kalau ada boleh. Tapi ini sangat menginspirasi kan. Ya, terima kasih. Terima kasih atas waktunya ya sudah diluangkan untuk menghadiri diseminasi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Silakan ketua kelasnya disiapkan terlebih dahulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Ada yang tidak sekolah? Bisa lihat temannya siapa yang tidak sekolah hari ini? Silakan dicek. Wisnu. Rizky. Oke. Wisnu, kenapa Wisnu? Oke. Terus siapa? Adrian, kenapa? Oke, ada lagi? Rizky. Rizky, oh Rizky kelas 7. Oke. Kenapa? Apa ya? Ada lagi? Yusuf kenapa? Apa juga sama? Ya, baik. Nah, hari ini sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu mau mengajak kalian membuat kesepakatan kelas. Ada yang tahu tidak apa itu kesepakatan kelas? Tahu? Kesepakatan, sering mendengar kata sepakat? Apa sepakat? Setuju, betul. Kesetujuan atau kesepakatan. Misalnya, kesepakatan kamu dengan orang tua kamu setiap hari kamu pergi ke sekolah diberikan uang jajan misalnya 5.000. Apakah tidak kamu dengan orang tua kamu? Sepakat, makanya kamu menerima dan berangkat ke sekolah. Nah itu ya, ada sesuatu hal yang antara kamu dan orang tuamu atau antara kamu dan ibu ya, yang disepakati, yang disetujui bersama, yaitu tentang kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Nah sebelum kita membuat kesepakatan kelas, Ibu mau kalian membuat impian kelas dulu. Coba dipikirkan impian kalian di dalam kelas ini ingin apa saja. Tahu kan mimpi? Tahu? Coba Ibu mau nanya dulu, ini siapa namanya? Siapa? Alia. Alia mimpinya jadi apa? Atlet. Nah gitu ya. Jadi setiap orang pasti punya mimpi. Nah sekarang Ibu mau tanya impian kalian di kelas ini, kelas 7. Nah, Repan ya? Repan bisa kita tahu nggak Ibu kan kali ini di sini? Repan. Harus lurus, harus rapi. Rapi nggak? Lurus nggak? Lurus. Terima kasih, silahkan duduk. Nah, sekarang sudah dipikirkan belum impiannya apa kelas ini? Coba Ibu mau tahu dulu. Terus Diana, impian kamu terhadap kelas 7A apa?
Kemudian, nah ini juga sama, ini kelas yang bersih, tidak ada pengalakan dan pembulian. Ingin memiliki kelas yang impian kelasnya itu ingin memiliki guru yang ramah dan menghargai murid. Ingin kelas yang hemat dan lingkungannya bersih. Kemudian ini juga sama ya, ingin kelas yang ramah lingkungan dan tidak ada pembulian. Ini juga sama, ingin kelas yang tidak ada pembulian. Nah sekarang setelah impian kelasnya sudah kita data dan kita sudah mengetahui, kita buat kesepakatan kelas. Ibu bisa minta tolong sama Alia. Silakan, Alia ditempel bisa. Sebelah sini. Ya, terima kasih Alia. Nah, sekarang kita buat kesepakatan kelas sesuai dengan impian-impian yang sudah kalian tempelkan di sini. Ya, kita ambil kesepakatan kelasnya itu dengan tidak menggunakan kata jangan dan tidak boleh. Seperti misalnya gini, jangan buang sampah sembarangan. Itu kan kayak perintah ya. Tolong buang sampah sembarangan. Kira-kira kalian lebih suka kata jangan buang sampah sembarangan atau kata-kata gini, silakan jaga kebersihan. Kalian suka yang mana? Yang paling enak didengar kira-kira yang mana? Misalnya, Reka jangan buang sampah sembarangan. Atau misalnya gini, Reka dijaganya kebersihan kelasnya. Kamu lebih suka yang mana, Reka? Kalau yang lain? Sama ya. Lebih apa yang kalimat kedua? Lebih apa? Lebih baik, lebih halus ya. Kalau misalnya Rusdi jangan makan di kelas. Jadi kesannya kayak apa ya? Menyuruh sudah jelas. Kedua, kurang ramah ya sebenarnya. Ya. Nah kita harus membuat kesepakatan kelas yang ramah dan kata-katanya itu baik. Oh ya, siap? Oke, ibu akan berikan lagi kertasnya. Sepakat tidak kita untuk datang ke sekolah tepat waktu? Sepakat? Ya. Berarti kata-katanya di situ hindari kata jangan dan tidak boleh. Misalnya jangan terlambat datang ke sekolah, diganti dengan kata-kata datang ke sekolah tepat waktu. Kayak gitu ya, buat kata-katanya ya. Misalnya jangan tidur di dalam kelas, kata-katanya diganti, jangan ada kata jangannya. Misalnya apa? Tidak sama, jangan tidak itu kalimat negatif. Jangan menggunakan kalimat negatif. Apa? Apa? Tidak boleh juga. Tidak, jangan itu kalimat negatif. Kelas adalah tempat belajar, misal kayak gitu boleh. Berarti kan selain belajar tidak boleh, tuh ya. Kelas adalah tempat belajar. Berarti selain belajar tidak boleh. Main HP di kelas boleh? Tidak boleh. Berarti kalau ada yang main HP di kelas, ada yang tidur di kelas, ada yang makan saat belajar, itu maksudnya berarti melanggar kesepakatan kelas yang kelas adalah untuk belajar, ya. Makan. Nanti kalau sudah jadi kesepakatan kelasnya,
Buang sampah pada tempatnya. Lanjut. Harus melaksanakan Kelas adalah tempat belajar dan belajar. Bagus. menjalankan piket sesuai jadwal, kelas menjadi lebih baik, belajar lebih baik. Melaksanakan pembayaran uang kas dan melaksanakan Bagus ya. Nah, betul bayaran kas. Lanjutkan. Kelas adalah tempat belajar. kita semua harus menjaga kebersihan dan harus disiplin. Harus menjaga kebersihan dan lingkungan agar tetap nyaman dilihat. Ciptakan kelas yang aman dan aman. Gunakan Bahasa. gunakan bahasa yang baik saat berbicara. Sopan santun ketika berhadapan dengan guru. Menjaga kebersihan. Oke, sudah. Terima kasih. Tepuk tangannya dong. Terima kasih sudah kalian buat. Sudah jelas tadi kata-katanya, terdengar? Ya, Ibu kasih penguatan lagi ya. Jadi kesepakatan kelas di kelas 7A. 1. Harus disiplin datang tepat waktu. Kemudian harus menjaga kebersihan kelas. Artinya tidak boleh membuang sampah sembarangan.
Demikian video aksi nyata saya. Semoga video ini dapat bermanfaat dan menginspirasi teman-teman semua. Akhir kata, semoga tergerak, lekas bergerak, mari menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.